kok melakukannya. Saya nggak perlu khawatir. Jika ada masalah pasti dia akan konsultasi kepada saya. Dia pernah berpikir, aduh nanti kalau percaya sama anak ini bisa nggak ya? Nanti tak apa-apa pula dibawanya. Suuzon itu juga adalah salah satu pemicu besar untuk merobohkan satu solidaritas. Diibaratkan dengan kisah seperti ini. Di sebuah desa, terdapat kepala desa yang bernama Tono. Dan memiliki penduduk yang jumlahnya mungkin cuma sedang biasa-biasa saja jumlahnya. Suatu hari, ada seorang petani yang bernama Agus. Dia seorang petani namun cuma bisa menafkahi secukupnya untuk keluarganya. Kemudian dia mendapatkan telepon dari rumah sakit, dari dokter ibunya, bahwa ibunya sakit keras dan butuh biaya operasi yang sangat mahal. Dia kemudian frustasi, untuk masa keluarganya aja masih belum cukup untuk menafkahi istrinya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Itu masih bingung sama dia. Dia pun frustasi. Dan muncullah satu godaan syaitan membisikkan hatinya, yakni mencuri. Dia mencuri uang Pak Kepala Desa tersebut. Namun dia di tengah perjalanan untuk balik lagi ke rumahnya diciduk oleh salah satu warga yang bernama Budi. Dan dia pun dieksekusi di depan kepala desa untuk dirundingkan hukumannya. Sama halnya untuk percobaan yang pertama tadi. Akan ada dua tanggapan, positif dan negatif. Jika yang negatif, pasti akan berpikir gini, Pak Tono, hukum saja dia. Hukum dia seberat-beratnya. Mungkin dia cuma ketahuan waktu ngambil uang Pak Tono. Belum tentu, mungkin bisa aja dia mengambil semua harta milik kita. Semua barang-barang kita hilang, dia mengambilnya. Terus, apa yang dikatakan Pak Tono? Betul, aku akan memberikan dia hukumannya lebih berat. Ini juga salah satu pemicu runtuhnya solidaritas. Maka harus kita ganti sebagai ini. Apa yang harus dikatakan Budi? Wahai Pak Tono, coba kita dengarkan apa permasalahan dia. Mengapa dia mencuri uang Pak Tono? Dan sebagai kepala desa pun, itu harus pandai berbicara dan bijaksana untuk menangani hal ini. Tanyakan permasalahannya, wahai Agus, mengapa dirimu mengambil hak saya? Sedangkan itu bukanlah punyamu. Dan kau tidak punya kewajiban hak ataupun apapun yang lainnya untuk mengambil barang saya. Lalu dijelaskanlah oleh Agus ini bahwa dia membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk operasi ibunya. Dan sebagai warga itu harus berpikir, kok kami sebagai anggota tetangganya, anggota desa ini, kok masa nggak tahu suatu permasalahan dari salah satu dari kita. Ini juga kesalahan besar bagi seseorang. Masa kita tinggal bersamanya dalam satu desa, kita nggak tahu permasalahannya. Ini juga masalah besar untuk kita, wahai Pak Kepala Desa. Kita kumpulkan uang untuk sedekah biaya orang tuanya. Semoga kiranya Allah dapat mengambil penyakitnya dan mempercepat operasinya. Ini tanggapan yang bagus. Karena husnuzon ini amatlah penting untuk kehidupan kita. Bukan masalahnya untuk membangun husnuzon itu mudah, enggak. Terkadang pasti ada godaan setan. Ini jangan lagi sama anak nih. Nanti dia kalau dikasih nih mengke pula dia. Nanti dia kalau dikasih amanah nih melunjak pula dia, main-mainkan amanahnya. Enggak boleh, kita harus husnuzon, berprasangka baik. Yang ketiga, itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya mengajak, memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Seperti contoh dalam drama ini. Ada Udin dan ada Ucok. Si Ucok ini dan Udin
sudah bersahabat lebih dari 3 tahun misalnya. Namun si Ucok ini adalah perokok. Si Udin adalah sahabat yang baik. Dia menasehati si Ucok, "Wahai sahabatku, janganlah engkau merokok. Berhentilah dari aktivitas tersebut." Mengapa? Karena itu bisa merusak paru-paru, menyakiti dirimu. Engkau pasti tahu, Allah pernah berfirman bahwa barang siapa menyakiti dirinya sendiri, maka itu akan termasuk neraka jahanam, neraka paling panas, paling bawah, dan paling tinggi suhu derajatnya. Juga ada 2 tanggapan lagi oleh Ucok nih. Yang pertama, "Oh, terima kasih wahai sahabatku, engkau memang bisa diandalkan. Saya akan berhenti dan mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dimakan." Ini contoh tanggapan yang baik. Contoh yang tanggapan yang buruk. "Hah, kenapa pula dirimu yang sewot? Kenapa pula kau yang sibuk? Hidupku, biar aku yang ngurus. Sedangkan hidupmu, biarlah kau yang ngurus. Nggak usah saling ngurus sama satu sama lain." Ini adalah ciri-ciri manusia yang sombong. Mungkin dalam perkataan dia berkata seperti itu. Namun menurut harfiah, dia itu berkata seperti ini. "Urusilah nerakaku untukku. Dan urusilah surgamu untukmu. Yang pernah kau usik nerakaku." Sudah betul-betul dia ini mengajak untuk masuk surga bersama. Namun dia lebih nyaman di neraka. Disiksa, dibantai. Macam paling kuat di kehidupannya. Ini adalah ciri-ciri manusia sombong. Mengapa amar ma'ruf nahi mungkar itu diwajibkan kepada umat muslimin? Karena Islam itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, dan juga bukan sekedar zakat. Para ulama dulu pernah menceritakan bahwa ada 2 perbedaan antar pemuda. Pemuda yang pertama itu yang hidup di sebuah desa kecil. Yang satu lagi yang hidup 10 tahun di hutan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun, dan anggaplah yang pemuda ini 10 hari. 10 tahun dia di hutan, terus dia meninggal. Dan juga pemuda yang dihidup di desa kecil 10 hari lalu meninggal. Namun apa perbedaannya? 10 hari pemuda ini yang di desa kecil selalu memerintahkan kepada semua warga yang ada di desa itu untuk melakukan kebaikan, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan jangan pernah mendekati sebuah kebajikan. Dan satu ini yang hidup di hutan, fokus beribadah kepada Allah sendiri 10 tahun di hutan, mungkin hanya tidur 8 ataupun 6 jam. Namun di sisi Allah banyak pahala siapa? Pemuda 10 hari. 10 hari hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan 10 tahun hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia peduli satu sama lain. Satu ini enggak, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi ini kita bisa membandingkan satu permasalahan ini. Mungkin cuman ini yang bisa Ana sampaikan. Selebihnya mohon maaf untuk masalah perkataan. Dan saya Muhammad Rizky Husaini dari El Ansor Generation mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.